pagi saudara di Indonesia dan juga selamat pagi buat saudara kita di Amerika. Bukan selamat pagi, selamat sore. Dan juga buat saudara kita di Jerman dan negara-negara sekitarnya, selamat malam. Waduh, sudah pada ngantuk ini di Eropa. Tapi karena pagi hari ini kita ikut terus special edisi ya, Coffee Morning with Jesus Christ di Jum sama Adonai, yaitu tentang Wahyu. Kita akan kupas sedetail-detailnya sampai kita ngerti kitab yang sering di-framing orang Muslim ya, terutama si Juma pasukan Lucifer itu selalu bilang surganya orang Kristen itu wah ngeri deh katanya ya. Itu penuh dengan zombie-zombie katanya. Penuh dengan apalagi ular naga, iyalah karena mereka belum mengerti. Tidak tahu mereka itu adalah bagian dari wahyu juga ya, yaitu di bagian dari laskar si Kristus, si bagian dari si Lucifer. Itulah mereka ya. Mudah-mudahan saudara kita setiap hari dikuatkan dengan pelajaran wahyu kitab terakhir ini. Baiklah saudara, kita awali dengan satu pujian. Kami persilakan saudara kita dari Jerman, Ibu Murni, nyanyikan satu pujian. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya
hanya Engkau Tuhan. Atur selami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua berguncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Kita kehilangan Pak Aras ya, Pak Aras pergi ya. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, saya menggantikan Pak Aras ya, mungkin Pak Aras ketendang keluar. Puji nama Tuhan, kita berkumpul kembali, mari kita satukan hati di dalam doa ya. Maha besar Engkau Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus. Kami berkumpul saat ini, kami mau bersaat teduh, membahas firman Tuhan di kitab Wahyu. Bapa, kami minta hikmat-Mu menerangi pikiran kami, dan biarlah Bapa, Engkau juga mengurapi hamba-Mu, Pendeta Daniel, untuk menyampaikan isi firman Tuhan dari kitab Wahyu. Bapak, kami serahkan dari awal, pertengahan, sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, saya akan membacakan firman Tuhan di dalam Wahyu. Nanti setelah saya membacakan firman, Pak Aras kelihatannya sudah kembali lagi ya. Saya akan bacakan firman dulu di kitab Wahyu. Baik. Wahyu 9. Temanya adalah sangkakala yang kelima. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu dinaikkan asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu dikeluarkanlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking-kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya, dan siksaan itu
seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya, dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan, dan di atas kepala mereka atau sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia, dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa, dan dada mereka sama seperti baju jirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya. Dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Dan raja yang menerima mereka itu ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang ada menyusul 2 celaka lagi. Sangkakala yang ke-6. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mesbah emas di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat ke-6 yang berpegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dengan sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan, dan tahun untuk membunuh 1/3 dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju jirah merah, api dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepada kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga malapetaka dibunuh 1/3 dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular. Mereka berkepala, dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dan dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, dan kayu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan, dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Inilah firman Tuhan dari kitab Wahyu 9. Baiklah Ibu Eni, pembacaan dari Wahyu 9. Saudara, tiba saatnya kita untuk mendengar penjelasan dari Wahyu 9 ini dari hambanya, Pastor Daniel Palungan. Kami persilahkan. Terima kasih saudara-saudara yang sudah memulai acara ini. Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada dan mendengarkan firman Tuhan ini.
kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dan memberikan iluminasi dari Roh Kudus, sehingga apa yang dimaksudkan oleh Yohanes dalam kitab Wahyu ini Bapak Ibu dapat mengerti, kemudian dapat mempersiapkan diri untuk menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, sebelum saya masuk ke pasal 9 kitab Wahyu ini, saya mau memberikan kepada Bapak Ibu gambaran tentang pembagian waktu sesuai dengan apa yang kita baca dari Alkitab. Ya, ini adalah sebuah garis yang memiliki tanda panah kiri dan kanan, artinya ke masa lalu dia tidak ada batas awalnya, ke masa depan juga tidak ada batas akhirnya. Tetapi di dalam Alkitab dikatakan bahwa ada saat di mana manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa, dan itu merupakan titik awal perhitungan waktu atau titik awal di mana manusia masuk ke dalam periode waktu yang temporal karena telah memakan buah yang dilarang Tuhan untuk memakannya itu. Nah, manusia mati, ya, masuk di dalam periode waktu, tidak lagi kekal sebagaimana yang dirancangkan oleh Allah, tetapi sudah masuk di dalam kesementaraan. Nah, lalu di tengah-tengah itu ada satu garis lagi, ini yang selalu dipercayai oleh semua hamba-hamba Tuhan yang percaya itu, dan ini memang Alkitab katakan gitu, ini Abraham. Ya, Abraham dipakai sebagai satu titik tolak, baik mengakhiri periode Adam sampai kepada itu, maupun kepada titik awal dari situ sampai ke kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, ini yang orang sering namakan ini zaman Bapa, dari kejatuhan sampai kepada terpanggilnya Abraham. Lalu dari terpanggilnya Abraham sampai kepada Kristus atau sampai kepada hari Pentakosta, itu diberi nama sebagai zaman anak. Nah, dari salib atau hari Pentakosta ini ke garis tegak yang ini merupakan zaman gereja, dan di sini terjadi rapture, itu pengangkatan gereja di sini. Ya. Nah, kemudian kita masuk di dalam satu batas waktu yang pendek yang dalam kitab Daniel pasal 9 itu 1 kali 7 masa. Ini 7 tahun ini. Nah, ini. Nah, lalu sesudah itu Yesus akan turun menginjakkan kakinya di atas Bukit Zaitun diiringi oleh saleh-salehnya, kemudian mendirikan kerajaan mesianik di atas muka bumi, yang dalam kitab Wahyu disebut kerajaan yang berdurasi 1000 tahun. Ya, kemudian secara ringan dikatakan orang kerajaan 1000 tahun. Ya, kerajaan mesianik yang berdurasi 1000 tahun. Lalu kemudian di akhir daripada kerajaan mesianik 1000 tahun itu, Allah Bapa Yahweh turun dari surga. Ya, lalu kemudian tercipta langit baru dan bumi baru. Nah, jadi langit baru, bumi baru itu berbeda dengan kerajaan mesianik yang berdurasi 1000 tahun itu. Nah, apa yang terjadi di dalam periode 7 tahun ini, ya, zaman antikris atau dikatakan dalam perjanjian zaman kesusahan Yakub ini, itulah yang diuraikan secara detail oleh Rasul Yohanes atau juga Nabi Yohanes, ya. Di dalam perjanjian lama, Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Nabi Daniel, Nabi Yehezkel, Zakaria, ya, Yoel, itu menubuatkan apa yang terjadi di sini di zaman tribulasi ini, tetapi tidak sedetail dengan apa yang diuraikan oleh Yohanes. Nah, jadi Yohanes ini sebenarnya bukan orang yang pertama yang diberitahukan Tuhan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman tribulasi itu, tetapi dia orang yang boleh dibilang yang terakhir, karena sesudah itu tidak ada lagi nabi yang melakukannya. Nah, jadi Wahyu pasal 4
sampai dengan pasal 19 itu terjadi di dalam periode yang singkat ini. Tetapi 4 dan 5 itu terjadi di awan-awan, lalu pasal 6 sampai dengan pasal 19 sebagian itu terjadi di bumi. Ya. Nah, jadi karena itu maka saya sudah bilang kalau ada kitab Wahyu yang harusnya diterapkan di dalam periode 7 tahun itu, tapi kemudian ditarik kemari, ya, bahwa sekarang itu sedang terjadi, itu adalah satu penafsiran yang gegabah, ya, penafsiran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, oke. Jadi saya harap itu sudah tidak membingungkan lagi, sudah tegas bahwa apa yang terjadi di dalam pasal-pasal yang sudah kita baca dan akan kita baca lagi itu berbicara tentang apa yang terjadi nanti. Ya, kita ada di tahun 2023, ya. Kita nggak tahu berapa waktu lagi ke depan, ya. Dan itu saya tidak punya otoritas untuk menentukan, wah 10 tahun lagi, ya. Seperti ada teman saya yang kami sama-sama berkeliling di Papua untuk bikin seminar, lalu dia bikin pernyataan bahwa tahun 35, ya, 2035 Yesus akan datang. Itu. Nah, yang seperti itu saya katakan itu pendeta keblinger gitu, ya. Tidak ada seorang pun yang tahu, tetapi dia berani katakan bahwa tahun 35. Nah, tahun 35, 2035 ini akan ini di sini nih. Ya, hati-hati. Banyak pendeta sekarang yang sudah sangat pintar sehingga mereka lebih pintar dari Yesus. Ya. Nah, pasal 8 ayat yang terakhir kita baca bahwa ada seekor burung nasar yang terbang melintasi langit dan berseru dengan suara nyaring berkata bahwa celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di bumi. Nah, kenapa dikatakan diam di bumi? Di sini nih Bapak Ibu nih, di dalam ini nih. Nih di awan-awan, karena sudah ada manusia di awan-awan, ada manusia di atas muka bumi. Yang terangkat itulah yang manusia di awan-awan, yang tidak terangkat itulah yang tetap di bumi masuk mengalami masa kesusahan besar itu. Celakalah mereka yang diam di atas bumi, oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain. Nah, 4 sudah dinyatakan di dalam pasal 8, tetapi 3 yang lain itu belum. Nah, ini yang akan dinyatakan di dalam pasal 9. Nah, pasal 9 ini menceritakan tentang 2 peniupan sangkakala, dan kemudian sesudah itu ada interval beberapa pasal, baru nanti peniupan sangkakala yang ke-7. Tetapi di dalam sangkakala yang ke-7 itu ada 7 cawan. Nah, ya, jadi kita melihat dari 7 materai, 7 sangkakala, 7 cawan. Nah, itu semua berbicara tentang murka Allah. Ya, ini ingat, murka Allah yang dicurahkan ke atas seluruh bumi. Bukan hanya di Eropa, tetapi di atas seluruh bumi. Bukan sekarang, tetapi nanti pada waktu gereja sudah diangkat, ya. Makasih hambanya tadi yang menyebutkan itu bahwa ya kita tidak bermaksud di sini untuk antar agama, ya. Tapi ya Alkitab berkata begitu. Siapa yang tidak percaya Yesus, mereka itu akan tinggal di bumi dan akan mengalami semua bentuk-bentuk atau jenis-jenis murka Allah yang dicurahkan itu. Nah, lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Ya, bintang di sini bisa memiliki 2 pengertian. Bintang planet, ya, yang masuk di dalam tatanan atau gugusan bintang-bintang yang material bisa. Tetapi rupanya nanti di sini lebih menekankan kepada bintang yang
malaikat. Ya, karena malaikat itu juga disebut sebagai bintang-bintang. Ya, jadi di sini ada seorang malaikat yang dicampakkan ke atas muka bumi dan di dalam tangannya ada kunci untuk membuka lubang jurang maut itu. Nah, nanti kita akan melihat. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur belerang, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Wah, ini betapa dahsyatnya, saudara-saudara. Ya, asap di sini nanti akan dijelaskan apa asap itu ya. Tetapi betapa dahsyatnya asap yang keluar dari dalam bumi itu sehingga matahari yang begitu terang benderang tidak mampu untuk menembus, sehingga dunia diliputi dengan kegelapan. Jadi betapa banyaknya ya, di dalam ayat yang ketiga itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang di atas bumi. Ya. Jadi yang keluar bagikan asap dari dalam bumi itu bukan asap udara yang seringkali kita lihat itu, tetapi ini adalah belalang yang keluar berhamburan dari dalam bumi itu, sehingga bagaikan asap yang hitam pekat menutupi seluruh ruang angkasa, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Oke, saya tegaskan lagi, saudara. Jadi ini Yohanes itu seperti sedang duduk manis di atas bangku bioskop, ya. Lalu di depannya itu terputar sebuah pemandangan bagaikan film, ya. Jadi ini bukan sesuatu yang dipikirkan, bukan sesuatu yang dihayalkan, yang orang katakan mendapatkan ilham gitu ya, ada ilham dan sebagainya. Ini bukan ilham, tetapi ini adalah sebuah pemandangan yang nyata di hadapan Yohanes, Rasul Yohanes, yang Tuhan perlihatkan untuk dinyatakan kepada segala bangsa, suku, dan kaum, dan kepada setiap orang di atas muka bumi ini. Nah, jadi ini bukan lambang, tetapi ini adalah sejarah, tetapi sejarah di waktu yang akan datang. Nah, itu saudara saya. Jadi ketika keluar asap, belalang-belalang yang bagaikan asap dari dalam bumi itu, ya saudara jangan berpikir ini melambangkan apa. Ya. Karena kalau penafsir-penafsir kitab Wahyu mengatakan bahwa ini berbicara tentang sesuatu dan bukan belalang itu sendiri, maka coba kita membandingkan dengan apa yang terjadi di Mesir. Ya, waktu Musa disuruh Tuhan atau diperintahkan Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel, dan salah satu tulah yang dibuat Tuhan melalui Musa adalah belalang yang dibawa oleh angin timur yang bertiup begitu kencang, dan begitu sampai di tanah Mesir, angin itu berhenti bertiup sehingga belalang itu hinggap atas permukaan bumi, kata Alkitab. Tapi permukaan bumi di situ dalam konteks seluruh daratan tanah Mesir itu dihinggapi dengan belalang-belalang itu, dan semua tumbuh-tumbuhan yang ada di padang dan di mana saja itu ludas habis disikat oleh belalang-belalang itu. Nah, apakah penafsir-penafsir alegori juga mengatakan itu berbicara tentang sesuatu dan bukan sesuatu yang historis? Saya percaya bahwa itu adalah sejarah, bahwa memang belalang itu diutus Tuhan untuk menghukum bangsa Mesir yang
tidak mau membiarkan umat pilihan itu keluar kembali ke tanah perjanjian itu. Dan ini berulang, saudara ya. Pernah di era-era tahun, saya lupa 90 atau 80 itu diberitakan bahwa salah satu negara di Ethiopia itu pernah mengalami krisis pangan oleh karena belalang mengamuk. Itu berterbangan itu lebarnya sekian kilometer dan panjangnya ke belakang itu sekian kilometer. Berbaris di atas udara dan kemudian hinggap lagi pada satu daerah tertentu dan menghabiskan tanaman-tanaman masyarakat atau kebun-kebun masyarakat. Ya, saya lupa negaranya di Afrika itu. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang sering terjadi. Ya, terjadi. Nah, karena itu maka tidak usah dipikirkan apa arti rohaninya. Nah, cuma yang nanti saya mau sampaikan ke Bapak Ibu berdasarkan dengan teks ini, bahwa deskripsi tentang belalang ini bukanlah belalang biasa. Kalau yang di Mesir itu adalah belalang biasa, yang seperti Bapak Ibu suka lihat di padang-padang rumput itu, yang daerah-daerah tertentu itu suka diburu untuk dijadikan sebagai gorengan ya. Saya juga dulu waktu kecil itu saya kejar lalu dibakar, dimakan. Ya, ternyata itu satu bahan makanan yang sangat bergizi tinggi menurut ulasan para dokter. Tetapi bukan belalang itu, Bapak Ibu. Karena ini beberapa ini. Kepala mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking tuh kepada mereka tuh. Jadi ketika dia menyengat, bukan putus seperti pucuk tanaman yang digigit, ya, tetapi dia menyuntikkan melalui gigi-gigi mereka itu racun ke dalam tubuh manusia seperti kalajengking. Tidak memutuskan atau tidak melukai secara parah, tetapi lubang yang kecil yang tempat masuk gigi dari kalajengking itu masuklah racun bisa dari kalajengking itu. Nah, ya, jadi itu kandungan racun yang ada di dalam belalang-belalang itu digambarkan di sini seperti ya, jadi bukan sama dengan racun kalajengking itu. Ya, nanti saya akan kasih kesaksian ya. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai ala di dahinya, atau di dahi mereka itu. Sudah kita baca di dalam kitab Yeskel itu bahwa sebelum Tuhan mencurahkan murkanya, maka Yeskel diperintahkan untuk memberi tanda kepada orang-orang yang beriman, dan tanda itu adalah berupa huruf T. Nah, jadi di dalam ayat 4 ini itu ada orang-orang yang tidak dibolehkan kepada belalang-belalang itu untuk disentuh. Dan orang-orang itu adalah orang-orang yang memiliki tanda di dahi mereka dengan huruf T, yang kalau di dalam pasal 7 itu kita baca 144.000 dari 12 suku Israel kecuali suku Dan. Ya, itu orang-orang itu tidak diizinkan untuk disentuh oleh belalang-belalang itu. Nah, anehnya di sini saudara, ya, bukan tumbuh-tumbuhan, bukan tanaman atau pohon-pohon seperti yang terjadi di Mesir, tetapi justru di sini adalah manusia. Apakah ini belalang pemakan manusia? Ya enggak juga, karena tidak memakan, tidak mematikan, bahkan dia hanya menggigit, menyuntikkan bisa yang seganas atau seperti
bisa kalah jengking itu. Nah, ya. Jadi sudah ada pengecualian di situ ya. Nah, ayat yang kelima. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh. Tuh. Kalau dibunuh sih enak Bapak Ibu. Ya kan? Memang sakit, tetapi sesudah sakit, hilang semua sakitnya. Tetapi ini, pelalang-pelalang itu tidak boleh membunuh. Melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Ya, saya belum pernah digigit oleh kalajengking, alhamdulillah ya. Tetapi waktu saya kecil dulu, kurang lebih sekitar SD kelas 5 lah, kelas 5, kelas 4 itu saya sudah lupa itu. Itu saya digigit oleh kelabang yang besarnya mungkin sebesar jempol tangan itu dan panjangnya ya mungkin sekitar 20 cm lebih lah. Ya, setelah sekarang saya coba renungkan itu ya mungkin sekitar 20 cm lebih. Itu jempol kaki kiri saya itu digigit, lalu kemudian saya ayunkan kaki saya itu sehingga dia terlempar kelabang itu dari kaki saya. Mulai detik itu sampai besok subuhnya, ya, besok subuh itu kaki saya bengkak, gedenya itu luar biasa itu, dan itu senut-senutnya itu loh. Saya lupa, saya tidak bisa untuk menggambarkan ini kepada Bapak Ibu. Tetapi cobalah kalau Bapak Ibu sedang sakit gigi dan giginya itu senut-senut. Itu tidak seberapa. Karena saya juga sudah akan mengalami itu sakit gigi itu. Senut-senut. Aduh, ini salah, itu salah. Kita dengar orang omong, kita kesal gitu ya. Karena membuat gigi kita itu semakin terangsang senutannya itu. Nah, itu sakit gigi. Nah, ini kelabang. Waduh, saya habis dan tidak ada diksi untuk saya mendeskripsikan. Tetapi senutnya itu dari kurang lebih sekitar jam 9, jam 10 pagi sampai jam 5 kurang lebih subuh itu, kaki saya itu membengkak, kemudian senut. Tidak ada. Saya merintih, menangis ya. Orang tua saya itu juga kehabisan akal bagaimana untuk membuat saya bisa tenang. Itu saya bisa bilang kesaksian itu. Disengat oleh kelabang. Dan saya nggak tahu nih lebih tinggi mana kadar racunnya kelabang atau kalajengking gitu ya. Nah, tetapi kuda-kuda ini sudah dikatakan bahwa akan menyengat manusia dan manusia itu akan mengalami kesakitan bukan sehari semalam seperti yang saya alami. Tetapi 5 bulan. 5 bulan kali 30 hari, 150 hari. 150 hari kali berapa jam? 24 jam. Waduh, kalikan itu saudara. Ya. Dan karena itu dikatakan bahwa pada waktu itu orang-orang mencari maut. Karena mati lebih baik, mati lebih enak, mati lebih nikmat daripada hidup 150 hari dengan siksaan racun kalajengking yang begitu hebat itu. Tetapi mereka tidak akan menemukannya dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka tuh. Ya, sekarang kalau saudara mau mati, gampang saja tinggal naik ke gedung tinggi, lompat dalam hitungan detik, udah mati. Atau kalau saudara malu dilihat orang masuk kamar, minum obat overdosis, ya mungkin dalam hitungan jam lewat gitu. Tetapi ini saudara, orang mencari maut, mautnya lari gitu loh. Ada apa sama manusia ini sehingga maut bisa takut sama mereka gitu. Tetapi itulah yang terjadi pada era sangkakala yang kelima ini. Ya. Ini tidak ada tafsir ya Bapak Ibu ya. Saya hanya
mencoba untuk memberi penjelasan-penjelasan yang menegaskan. Jadi ini tidak ada tafsir. Pokoknya ini sejarah. Nah ini penggambaran lagi seterusnya tentang belalang itu. Dan rupa belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Dan di atas kepala mereka ada satu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia. Nah, kepalanya seperti kepala singa, tetapi mukanya seperti muka manusia ini. Ya, coba nanti saudara lulik di YouTube, mungkin ada gambar-gambar yang sudah diedarkan tentang ini, karena saya bukan orang seniman, jadi tidak begitu bisa menjelaskan ini. Bagaimana ada belalang seperti kuda, kepalanya kepala singa, tetapi mukanya muka manusia. Ya, dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan. Nah, yang kita tahu di atas kepala kuda itu ada rambut-rambut yang panjang itu menjulur ke bawah seperti rambut seorang wanita yang dipelihara itu, yang tidak dipotong-potong itu. Dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Ya, kalau saudara nonton di film dokumenter Saranghae di Afrika, itu dikatakan bahwa taring dari singa itu minimal panjangnya 5 cm, minimal loh ya. Dan nanti saya tidak terlalu ilmiah memahami ini. Ternyata nanti dibedakan antara gigi singa jantan dan gigi singa betina itu. Nah, tetapi ini saya ambil yang umum saja itu, bahwa taring dari singa-singa di Afrika itu minimal panjangnya 5 cm, dan panjangnya itu ya, besarnya itu ya mungkin minimal sebesar pensil gitu loh, atau sebesar kelingking bahkan, ya. Ya, karena saya suka potong anjing, saya tahu itu taring dari gigi anjing itu besarnya lebih kecil dari kelingking saya, tetapi singa kan lebih besar. Nah, jadi panjangnya 5 cm, katakan saja begitu, kali 4. Oh. Jadi sekali dia terkam, maka 4 taringnya itu tertancap, dan dari masing-masing taringnya itu akan keluar bisa yang ganasnya bagaikan bisa kalajengking. Ya. Nah, penglihatan ini sekali lagi saudara, bukan pertama kali dilihat oleh Yohanes, tapi saya coba bacakan beberapa ayat dari Alkitab ya. Di dalam Yoel pasal 2, saudara bisa baca ini, atau Yoel pasal 1 pasal 2, itu saudara nanti baca seutuhnya. Rupanya seperti kuda, dan seperti kuda balapan mereka berlari. Itu ayat referensi dari Wahyu pasal 9 ayat yang ke-7. Nah, Wahyu pasal 9 ayat 8, ayat referensinya adalah Yoel 1 ayat 6. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina tuh. Giginya bagaikan gigi singa, taringnya bagaikan taring singa betina. Waduh, ini saudara nanti amati apa bedanya taring singa jantan dan betina itu. Tapi itulah ya, bahwa apa yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos itu sudah dilihat sebelumnya oleh nabi-nabi perjanjian lama, khususnya Nabi Yoel. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Dan kalau ada orang mengatakan wahyu itu simbolik, nah berarti nabi-nabi dalam perjanjian lama itu bukan berbicara tentang sejarah, tetapi juga berbicara tentang sesuatu yang bersifat simbolik. Nah, padahal penafsiran Alkitab yang diakui oleh semua pendeta-pendeta yang doktrin Alkitabiah adalah menerapkan prinsip penafsiran yang literal dan konsisten dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, ini saya tegaskan ini saudara karena
Saya juga mengajar hermeneutik 20 tahun lebih dan sudah ada buku yang saya tulis untuk itu. Nah, jadi betapa mengerikan belalang itu. Ya, belalang itu sangat mengerikan karena penggambaran-penggambaran di atas. Nah, nih. Dan dada mereka sama seperti baju sirah. Dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda. Ya, ini sudah tidak begitu lazim lagi kita melihat sekarang bagaimana kuda-kuda itu. Tetapi cobalah saudara kalau yang ada di pinggir-pinggir rel itu, ya, dan lewat kereta. Saudara yang suka naik kendaraan di Jakarta, di palang-palang pintu kereta kita berhenti kemudian lewat kereta. Oh, bunyinya itu kayak apa? Ya. Dan dikatakan itu bunyi sayap mereka itu kalau lagi berkepak itu ya seperti bunyi kereta itu. Seperti loh ya, bukan sama ya, seperti bunyi kereta itu. Nah, jadi ini penggambaran yang diambil oleh Rasul Yohanes oleh karena memang tidak ada satu ungkapan kata yang bisa mengungkapkan tentang bunyi dari sayap-sayap belalang itu kalau sedang berkepak. Ya. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya. Tuh, ekornya saja ada sengatnya, saudara-saudara. Ya, nanti kita baca bahwa ekornya itu bagaikan ular. Ya, jadi bukan seperti kuda biasa yang ekornya itu ada rambutnya seperti tadi, seperti rambut perempuan, tetapi ekornya itu lain sendiri. Beda dengan kuda sekarang. Ekornya itu seperti ular, dan di ujung dari ekor itu kepala ular itu yang siap untuk menerkam. Dan di dalamnya ada sengatnya. Di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Ya, kalau bisa ular itu tidak menyakiti tetapi mematikan kalau bisa ular ya. Nah, ini bisa kalajengking ini ya 5 bulan lamanya itu. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Nah, ini tadi saya katakan di ayat 1 itu bahwa bintang yang jatuh di sini bukan bintang planet itu, tetapi bintang di sini adalah malaikat jahat yang diutus Tuhan untuk memimpin pasukan belalang menyiksa manusia yang diam di bumi selama 5 bulan lamanya. Namanya dalam bahasa Ibrani adalah Abaddon. Arti Abaddon itu adalah tempat pembinasaan, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Apollyon ini artinya adalah pembinasa. Pembinasa. Jadi tempat pembinasaan yang ditekankan di dalam Perjanjian Lama bahasa Ibrani, tetapi di dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru penekanannya adalah kepada tindakannya, ya, bahwa pemimpin dari pasukan belalang itu adalah Apollyon, pembinasa. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul celaka yang celaka lagi, 2 celaka lagi. Nah, 1 celaka disebutkan di dalam pasal 9 ini, tetapi nanti yang 1 celaka terakhir yang ada 7 cawan itu ada di pasal-pasal yang akan datang. Nah, lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang ada di hadapan Allah itu. Ya, saudara tahu di dalam Keluaran itu mezbah itu seperti kotak kayu persegi panjang, ada tinggi lebarnya, ada ukurannya, lalu ada tempat pegangan di 4 sudutnya itu, dan itu terbuat dari emas. Nah, itu penggambaran itu juga dilihat oleh Yohanes di dalam penglihatannya di Pulau Patmos itu. Ya. Dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu,
lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Nah, jadi ini malaikat-malaikat jahat yang ditahan, ya, ditahan, tidak dibiarkan untuk leluasa beroperasi, tetapi ditahan oleh Tuhan, dan nanti pada waktu Tuhan baru mereka itu diberi kebebasan. Ya, kalau malaikat kudus itu diberi keleluasaan untuk bertindak menolong orang-orang yang percaya, tetapi kalau malaikat-malaikat jahat ini ditahan oleh Tuhan untuk tidak leluasa melampiaskan hawa nafsu mereka. Nah, di sini 4 malaikat yang ditahan di dekat sungai Efrat itu. Nah, kenapa dikatakan di sini sungai Efrat? Saya baca itu bahwa karena dalam sejarah dari daerah Irak inilah atau Babel inilah suka keluar pasukan-pasukan untuk pergi menyerang bangsa-bangsa lain dan khususnya menyerang bangsa Israel. Nah, karena itu dipakai kata diambil tempat itu sebagai satu tempat bersumbernya 4 malaikat itu yang akan memimpin pasukan untuk pergi menyerang Yerusalem. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari. Tuh lihat. Jadi malaikat-malaikat jahat itu saudara dibawa kendali, dibawa kontrol Tuhan. Saudara tidak perlu takut kepada santet, kepada apalagi itu ya, mantra-mantra ya. Saya percaya dulu itu, tetapi sekarang saya tetap percaya ada, tetapi tidak takut lagi. Karena apa? Karena saya ada di dalam perlindungan Tuhan. Nah, salah satu ayat yang saya percayai adalah bahwa malaikat-malaikat jahat itu, iblis itu, baru bisa akan menyentuh manusia kalau dia diizinkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, apapun usaha dari iblis, apalagi dukun-dukun itu tidak akan terjadi. Ya, jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh 1/3 umat manusia. Ya, jadi keempat malaikat yang tertahan di daerah Babel ini itu dilepaskan lalu memimpin pasukan dan pergi ke seluruh dunia untuk membunuh 1/3 penduduk bumi. Nah, ini kata 1/3 ini sudah berapa kali ya kita baca dari atas itu ya. Jadi pertama 1/3, tinggal 2/3. Nah, 2/3 itu kalau 100% dijadikan lagi, lalu kemudian 1/3 berikut. Ya, berarti 1/3 dari 2/3 itu. Nah, sisanya lagi muncul lagi 1/3 lagi. Nah, itu jadi semakin berkurang manusia itu. Nah, dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Negara mana di dunia yang punya pasukan sebesar ini? 20.000 laksa. Satu laksa itu 10.000. Kalau 20.000 kali 10.000, ini berarti 200 juta pasukan berkuda. Nah, kalau pasukan berkuda, pasukan berjalan, itu di dalam Alkitab ada itu. Jadi ada pasukan berkuda, ada pasukan berjalan kaki. Nah, tetapi di sini ya jumlah mereka itu ya 200 juta dengan kelengkapan senjata mutakhir pada waktu itu, yaitu kuda, dan mereka diutus ke seluruh dunia untuk membunuh 1/3 dari penduduk bumi. Mungkin yang kena sengatan belalang di atas tadi itu berkata, aduh kenapa baru datang ini maut ya, dulu kita cari-cari, kita harap-harap nggak datang-datang, sekarang baru datang kita. Nah, tapi ini eskalasi dari intensitas penderitaan itu makin bertambah, saudara-saudara. Ya.
Lalu malaikat, sampai di mana tadi itu? Ya, sepertiga dari manusia ya. Nah, ayat yang ke-17. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan itu kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Nah, ini bukan belalang yang bagaikan kuda itu ya, tetapi ini sudah kuda benaran ini. Memakai baju sirah merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oh, tadi saya agak bercampur tadi itu yang kuda kepala singa bagaikan dan itu ya, itu ternyata bukan belalang. Kalau belalang itu ya murni sama seperti kuda, muka manusia gitu ya, tetapi bukan singa. Nah, ternyata di sini baru singa itu. Jadi agak bercampur tadi itu. Nanti dipahami baru itu ya. Nah, maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan itu kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju sirah merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Kalau yang kita lihat di dalam film anak-anak itu, dari mulut naga keluar api. Ya, juga nanti dalam kitab Wahyu, kita pasal 12 nanti kita lihat itu. Naga itu mengeluarkan api. Ya, tetapi di sini kuda, dari mulutnya itu keluar api, keluar asap dan belerang. Wah. Saudara bisa bayangkan, disulut rokok sedikit saja saudara itu sudah menjeritnya luar biasa. Tapi kalau ini kena semburan api, ya, di kampung saya itu suka potong babi kalau orang mati, saudara ya. Kalau dulu dibakar dengan ranting-ranting supaya bulu babi itu angus gitu, pembersihan gitu. Tapi sekarang itu pakai kompor gas. Nah, ketika babi yang sudah mati kemudian disemprot dengan api dari kompor gas itu bukan saja bulunya yang terbakar, tetapi kulit-kulitnya itu pada melepuh, saudara-saudara. Itu dalam keadaan mati. Babinya sudah tidak menjerit-jerit. Tetapi ini manusia dalam keadaan hidup dan kemudian disengat dengan itu. Api yang keluar dari mulut kuda-kuda itu. Wis. Saya tidak bisa gambarkan dengan kata-kata Bapak Ibu. Ya, saya hanya mau menekankan saja ini, karena ini sudah dibaca biasa saja, ini cukup ya. Nah, apa yang dipakai untuk membunuh manusia-manusia itu, yaitu api, asap, dan belerang yang keluar dari mulutnya. Ya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya, sebab ekornya sama seperti ular, ya, yang tadi saya sudah sebutkan itu. Sama seperti ular. Mereka di sini adalah ekor-ekor itu berkepala, dan dengan kepala mereka, kepala ekor-ekor kuda itu, mereka mendatangkan kerusakan. Kepalanya bagaikan singa yang bisa menyemburkan api, asap, dan belerang. Ekornya bisa bagaikan ular, ya, ular sanca, ular king cobra yang kecepatan gigitannya itu secepat kilat itu, ya. Itu akan membuat manusia itu tidak bisa lari karena di depan ada semburan api, di belakang ada sengatan ekor yang bagaikan ular itu. Waduh, saudara. Ya, saudara berdoa untuk saudara mendapatkan satu penerangan yang lebih daripada apa yang saya sampaikan. Karena saya ini kekurangan kata-kata untuk menjelaskan betapa malapetaka itu dahsyat menimpa seluruh umat manusia.
Nah, ayat yang ke-20 dan 21 ini satu ironi, ya. Manusia-manusia yang sudah melihat penggenapan dari kebenaran firman itu, harusnya mereka bertekuk lutut dan bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pada masa itu. Tetapi dikatakan, tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, dari batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Waduh, saudara, ini ada Tuhan yang sedang mendemonstrasikan kuasa mujizat yang nyata di depan mereka, tetapi mereka tidak mengakui kedahsyatan Tuhan itu, dan mereka tetap percaya kepada benda-benda mati yang justru kalau mau dipindahkan itu dipindahkan oleh tangan mereka sendiri. Bukan oleh patung itu yang bisa bergerak sendiri. Benda-benda mati yang disembah. Dan itulah kejahatan manusia yang tetap ada di tengah-tengah dunia ini. Dan mereka tidak bertobat dari pada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Perilaku mereka tetap, dan karena itu mereka disiapkan untuk malapetaka berikut. Nah, dengan demikian saudara-saudara, maka 6 sangkakala sudah tertiup. Ya, sudah dibukakan apa yang terjadi ketika sangkakala itu ditiup, dibunyikan sebagai tanda dimulainya satu malapetaka atau dicurahkannya satu murka Allah ke atas muka bumi ini. Nah, ini sekali lagi saudara, dengan melihat ini, maka kita sangat bersyukur yang hidup pada zaman anugerah, karena kita diselamatkan dengan anugerah, ya. Tetapi orang-orang yang hidup pada masa zaman tribulasi itu, mereka beriman, tetapi kemudian mereka harus menghadapi resiko iman mereka itu, yaitu dibenci oleh antikris, mereka akan dikejar-kejar, mereka akan dibunuh, dan ada banyak orang yang mati terbunuh dalam iman pada masa itu. Ya, Wahyu pasal 7, kita sudah lihat itu. Nah, saudara-saudara, itu penjelasan saya dari Wahyu pasal 9. Tidak ada tafsiran di sini, ya, tidak ada tafsiran karena semuanya dijelaskan secara literal, dan karena itu jangan mencoba memasukkan pikiran-pikiran bodoh yang mengatakan bahwa Wahyu itu simbolik. Ya, ini sejarah, ini pemandangan yang nyata, dan karena itu yakin bahwa begitulah nanti akan terjadi. Nah, siapa-siapa orang-orang yang akan ditimpa itu, ya seperti moderator tadi katakan itu, ya orang-orang ya tetap tidak percaya kepada Tuhan. Nah, kiranya Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyingkapan misteri yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kami sudah ada di periode itu, kami lihat dengan nyata, dan kami sungguh bersyukur ya Tuhan bahwa kami yang hidup pada zaman anugerah ini dilepaskan, dijauhkan Tuhan, dan tidak akan diizinkan Tuhan untuk mengalami situasi itu. Oleh karena itu, Bapa, kami mengucap syukur untuk Yesus yang sudah menyelamatkan kami dengan darahnya di atas kayu salib, dan ajar kami Bapa untuk terus setia, sekalipun kami harus menghadapi berbagai tantangan dalam hidup kami sekarang ini. Tetapi apa yang kami alami itu diizinkan Tuhan untuk membuat iman kami semakin dewasa di dalam Engkau. Dan kami bersyukur penderitaan kami tidak sebanding, tidak seujung kuku dengan penderitaan yang akan dialami oleh manusia pada zaman tribulasi. Kami mengucap syukur, satukan hati kami, satukan visi kami Bapa, supaya semua potensi-potensi yang ada di dalam diri kami masing-masing kami bisa integrasikan untuk memperluas Injil Kerajaan Allah ke segala bangsa dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Acara-acara selanjutnya kami silakan dalam pimpinan Tuhan, kiranya semuanya dapat berlangsung sesuai dengan harapan kami, dan nama-Mu saja yang dimuliakan. Dalam nama Yesus kami akhiri Coffee Morning with Christ. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus,
serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam Yesus kami akhiri doa kami pada hari ini. Haleluya. Amin.